Atau kemungkinan kedua adalah Looker ini klien. Kenapa gue bilang klien? Karena banyak banget kemungkinannya. Yang pertama, Looker ini kan dulunya adalah YouTuber, namanya adalah Rafili. Kalian bisa cek sendiri. Kabarnya setelah lama ber-YouTube tidak menemukan hasil, akhirnya banting setir. Cleflin, founder plus owner, ya kan? Nggak ditulis di sini kalau dia content creator kayak ini tadi, nggak gitu, itu. Nah, ini manager, operation manager, jelas ada di sini, Jen Garcia. Lalu mana Looker? Gak ada. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa hari ini ada sebuah berita kasus tentang seseorang yang menurut gue cukup narsistik gitu ya. Ini sampai FYP itu dikuasai oleh orang tersebut. Nah, mungkin kalian yang main TikTok juga pasti tahu dengan berita ini. Tapi kalau misalkan kalian tidak main TikTok, mungkin nggak tahu. Di sini kenapa gue tertarik membahas tentang hal ini, supaya agar tidak ada yang tertipu alias jaga-jaga. Karena permasalahan seperti ini sering sekali akan disalahgunakan, akan dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu khalayak banyak. Salah satu contohnya kayak bikin kelas, salah satu contohnya tiba-tiba jadi motivator tapi isinya kosong, terus juga menyebarkan informasi-informasi yang sebenarnya tidak sesuai. Nah, pemberitaan apa ini sebenarnya? Nah, jadi nih geng, ada sebuah kasus tentang TikTokers yang dulunya dikabarkan dia ini adalah seorang YouTuber reaction, suka nge-react memes gitu. Tiba-tiba dia mengklaim kalau dia bekerja di Amerika Serikat, tapi bekerjanya sistem remote alias bekerja jarak jauh, dan dia bisa mendapatkan posisi sebagai manajer di perusahaan Amerika katanya. Dan lebih gilanya lagi, dia memotivasi orang-orang dengan mengatakan di umur 19 tahun dia bisa mendapatkan gaji 50 juta sebulan. Seminggunya tuh hampir 20 jutaan kabarnya. TikToker yang dimaksud itu adalah Mas Looker. Nah, isi FYP TikTok sekarang semuanya nge-stitch dia. Banyak orang-orang keren, orang-orang hebat yang muncul tiba-tiba membantah semua pengakuan atau klaim dari Mas Looker tentang dirinya dia yang kabarnya sukses di umur 19 tahun. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan, tapi banyak pengakuan dia yang menurut orang-orang itu blunder. Dan gue sendiri juga sebenarnya ya netral, tapi gue lihat iya ya, blunder gitu. Anjir, nih gimana sih gitu. Nah, di sini gue pengen ngebahas ke kalian sekaligus untuk memberikan informasi ke kalian, jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan pengakuan-pengakuan yang belum ada buktinya. Ya mungkin ini bisa menjadi motivasi buat kalian agar bisa sukses di usia muda. Tetapi yang paling bahaya adalah soal misinformationnya. Informasi-informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan sistem. Yang mana itu nantinya akan menjebak generasi muda yang mencoba peruntungan agar bisa sukses di usia muda, tapi malah masuk jurang. Nah, itu bahaya. Bahayanya buat apa? Buat mental generasi-generasi muda. Yang mana seperti yang kita tahu, segala hal itu kan butuh proses, geng. Kalau ada orang yang menjadi motivator terus bilang, ya ini cara mudah, cara gampang untuk menggapai sukses di umur sekian dengan gaji sekian, tahu-tahu ya si generasi mudanya nggak bisa mencapai, kan dia stres gitu. Dia malah kepikiran, kena mental, dan ujung-ujungnya apa? Ya bisa aja akhirnya dia bundir, atau bisa aja akhirnya dia pakai obat-obatan terlarang karena udah terlanjur kecewa dengan prosesnya. Padahal kan hidup nggak segampang itu, Ferguso. Nah, sekarang mari kita bahas tentang kasus yang lagi rame banget ini di sisi lain. Di luar negeri, karya gue selalu dipuji dan disembah-sembah. Cara gue spend gaji 600 juta rupiah per tahun sebagai manajer di umur 19 tahun. Pendapatan gue bulan ini, 51.146.000 rupiah. Gue adalah lulusan SMA yang bekerja di Amerika. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan si pemilik akun Mas Looker ini ya.
Kalau berdasarkan dari LinkedIn-nya dia, kita bisa cek sendiri, si pemilik akun Mas Looker ini bernama lengkap Aulia Rafli Lubis. Nah, jujur di sini sebenarnya gue belum paham di awalnya kenapa nama dia justru dirubah dengan nickname Looker Seinfeller. Buset, bule banget ya. Dan nama Looker Seinfeller ini dia selipkan di dalam kurung. Nah, tapi dia menjelaskan nih tujuan dari nama tersebut dia pakai untuk apa. Dan ini masih berkenaan dengan pekerjaan yang dia klaim kalau dia berhasil menjadi manajer di Amerika Serikat. Nah, nanti kita bahas nih kenapa dia milih nama Looker Seinfeller tersebut. Nah, seperti yang gue katakan di awal, dia ini viral di TikTok gara-gara ngeklaim dia jadi manajer di umur 19 tahun dengan gaji yang fantastis, yaitu 50 juta sebulan. 10 kali lipat UMR. Lebih men, hampir 12-13 kali lipat UMR Jakarta, tau gak lo? Jakarta tuh UMR-nya tuh 4,8 gitu ya. Ini dia udah 50 juta, gila. Dan banyak yang bertanya, pekerjaan seperti apa yang dia tekuni hingga dia itu bisa jadi manajer. Dan jadi manajernya nggak main-main lagi, kerjanya tuh sistem remote alias sistem jarak jauh. Kan berarti otomatis itu perusahaan sudah menaruh trust yang sangat tinggi, kepercayaan yang sangat besar kepada dia, yang mana dia bisa dibiarkan untuk bekerja jarak jauh. Tetapi pengakuan dia ini menurut netizen banyak yang dilebih-lebihkan. Ada beberapa netizen yang menurut gua ini memang orang kompeten, orang yang punya kapasitas untuk mengomentari pekerjaan si Looker ini, yang mengatakan kalau pekerjaan dia ini sepertinya bukan karyawan tetap. Karena kalau kita lihat dari pengakuan si Looker dengan menerapkan sebuah kontrak kerja katanya ya, gua nggak mau sotoy, nanti kalian bisa nilai sendirilah. Nah, di kontrak kerjanya itu jelas sekali tertulis kalau si Looker ini bekerja sebagai karyawan tetap alias full time, tetapi sistem gajinya itu kalau menurut orang-orang nih itu kayak gaji freelancer alias gaji untuk pekerja lepas yang mana dibayar per project. Yang namanya gaji itu lo setiap bulan udah pasti sama terus, konsisten terus jumlahnya. Kalau misalkan lebih berarti ada bonus. Dan dalam satu bulan mau lo sakit, mau lo ada kerjaan atau kagak, mau lo nyantai, gaji lo tetap ada. Kecuali kesalahannya terletak dari lo. Misalkan lo gak masuk atau lo gak ada kabar, lo suka cuti gitu. Nah itu mungkin ada pemotongan-pemotongan. Nah itu yang disebut dengan gaji. Tapi kalau dibayarnya itu per minggu misalkan, seminggu angkanya beda-beda, ya itu bisa dipastikan kalau lo adalah pekerja lepas alias freelancer yang dibayar per project. Kalau di dalam bahasa dunia entertainment digital dianggap per konten atau per episode konten, kurang lebih kayak gitu. Di sini gue pengen ngajak kalian untuk mereact video-videonya nih geng. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng bagaimana fitnya dia, terus konten-konten yang dia upload, dan pekerjaan seperti apa sih yang dia klaim sampai-sampai perusahaan mampu membayar dia 50 juta per bulan. Langsung aja kita cek. Oke geng, sekarang kita langsung masuk nih ke akun TikToknya si Mas Looker ini ya. Kalian bisa lihat di sini feednya ya. Isi feednya itu udah berisi banyak klarifikasi. Nah, permasalahan pertama tuh ada di sini nih sama si orang ini yang namanya siapa ya? Alvin. Oh ya, namanya Alvin. Dia pertama kali bermasalah sama si Bro Alvin ini, yang mana Bro Alvin ini adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dan menjelaskan nih seluk-beluk atau aturan-aturan bagaimana caranya biar bisa bekerja di luar negeri. Dan dia merasa aneh dengan si Looker ini, kok bisa-bisanya dia memberikan edukasi gitu bahasanya ya, memberikan informasi kepada orang-orang bagaimana caranya untuk bisa bekerja di luar negeri. Sementara menurut si Alvin tersebut, dia bilang harus ada green card lah, harus ada bla 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 dan lain-lain lah. Tetapi si Mas Looker ini menyajikan sebuah informasi yang seolah-olah bekerja di luar negeri tuh gampang, simple gitu. Sampai-sampai bisa memalsukan nama segala. Oke, di sini kita bisa lihat 12 following, berarti dia hanya mengikuti 12 orang. Terus followersnya semakin hari semakin naik gitu gara-gara kasus dia ini. Oke, congratulations gitu ya. Ternyata viralnya berdampak baik buat dia. Jujur penasaran sama karya-karyanya dia. Dia kan bekerja sebagai manajer, terus manajer di bidang videografi. Sekarang kita lihat nih karya dia di videografi itu kayak apa sih. Oke, oh ini dia ngasih tahu cara color grading ya. Oke, the power of color grading. Tahun berapa nih? 2023, berarti baru aja ya. Oke. Nah sekarang kita lihat lagi nih apa sih yang dia ngomongin nih. Ditolak sekolah seni 4 kali jadi belajar buat film sendiri. Oke. Semoga bisa terkenal sampai ke Jerman. Listen.
If you think that you could do all of this thing without me, you were fool. Because the only reason that you could still live your life right now. Bagus sih, walaupun banyak yang kritik ya di sini tuh bahasa Inggris lu belajar lagi deh. Dari dulu suka ngomong listen ya. Listen mulu bijir. Iya juga lagi. Absolutely. listen. That's really amazing. Listen baik perasaan. Kebanyakan listen. Ditolak sekolah seni terus ke Jerman. Ke Jerman ketemu ragil kayak. Oke, kita udah cek ya geng. Dari semua karya-karyanya dia ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, terus 13 karya yang dia upload. Terus tiba-tiba dia nyari karyawan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan nih, yaitu video pertama ketika dia mempublikasikan kalau dia diterima bekerja di Amerika Serikat dengan ekspresi yang sangat exciting, god damn, gitu deh. Coba lihat ya, lucu deh. Kita lihat ya. Di 19 tahun gue udah mulai kerja di Amerika dan hari ini gue dapat kejutan besar. No goddamn way. Gue harus menjadi manajer di United States. Oke. Gue post nih ya. Job title Manager of Video Editing, Departemen Video Production, Report to. Ini kayaknya ada yang versi yang nggak di blur sih. Tapi nanti gue coba tampilin ya, yang versi nggak di blurnya ya. Di sini kan, oke, dari semua yang gue baca di sini sebenarnya tanggung jawab dia tuh berat sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Amerika coba. Dan juga karena gue agak shock. Berhubung karena gue baru mulai karir itu tepat 1 tahun yang lalu, di mana gue menjadi karyawan di Indonesia dengan gaji setengah UMR, dan 1 tahun kemudian gue berada di posisi ini memang terasa terlalu cepat. Namun kalau menurut gue dari pengalaman gue di mana gue kerja udah pakai tulang, sering kerja begadang, apalagi sambil kuliah, sambil tugas, sambil jadi asdos, gue rasa memang udah waktunya untuk gue berada di posisi ini. Dan lagi, gue bukan untuk sombong membuat video ini, namun untuk memberikan motivasi kepada kalian semua. Bahwasanya hampir nggak ada yang namanya delegate. So, good luck and see you tomorrow if I make any videos. Oke, video ini dia upload di tahun 2023 ya. Ini kontrak kerjanya tuh kalau gue nggak salah ya, 2022. Kalau gue nggak salah sih 2022. Ini 2022. Cuma maksud gue gini loh. Berarti kan 2023, dari 2022 lo udah hampir setahun ya. 2022-nya itu akhir bulan sih. Tapi dari looks lo tidak memperlihatkan kalau lo itu seorang karyawan, bukan karyawan, seorang manajer di sebuah perusahaan asal Amerika gitu. Nah, itu kan komen orang-orang, ini gimana ceritanya anjir dapat kerja di Amerika tanpa green card. Oke, dia bilang dia kerja remote. Oke, kita cek video selanjutnya. Cara gue mendapatkan gaji 50 juta per bulan di umur 19 tahun. Sebelumnya menurut gue banyak kok remaja sekarang yang penghasilannya lebih banyak daripada gue. Dan tujuan gue di sini murni pengen share pengalaman gue ke kalian, mana tahu bisa berguna ya kan. Caranya adalah coba lempar lamaran-lamaran kerja kalian ke luar negeri. Ya, bukan freelance tapi kerja tetap di luar negeri. Sebelum kalian berpikir kerja tetap ya, susah kerja di luar negeri itu bang, gak mungkin lah gue bisa lulus. Gue nih ya udah pernah ngelamar 144 kali. Dia udah pernah ngelamar ke 144 perusahaan. Di perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan gaji UMR coy. Dan semuanya itu ditolak. Akhirnya tahun lalu gue start untuk melamar perusahaan di Amerika dan langsung diterima. Nah, ini yang dia nggak blur. Kalau di yang sebelumnya itu di blur, ini nggak di blur nih. Dia tuh berlaku dari Juli, Juli, Agustus. Iya, bulan 7 tuh. 1 Juli 2022 tuh. Dia sudah mulai bekerja dan di sini dibuat full time loh. Satu hal nih yang gua sayangkan nih dari ini orang ya. Dari bulan Juli berarti kan udah setahun gitu. Kenapa kalau gaji 50 juta per bulan, setahun lebih lah ya. Bulan Juli ke bulan 11, yang tadi kan bulan 10. Iya, setahun lah ya, setahun ya. Lu setahun 12 bulan. Koreksi gue ya penonton, gue gak mau soto ini. Setahun kan 12 bulan, kali 50 juta tuh. Kalau dikali 10 aja, 10 bulan udah 500 juta tuh. Ya nggak sih? Apa gue salah ya? Iya, 500 juta. Berarti dia udah, wow. Tapi tidak ada perubahan ya. Oke. Kita dengar lagi. Faktanya kalau kalian mau start dengan gaji minimum di Amerika, mereka juga nggak expect banyak dari lu. Sehingga kalau menurut gua nih ya, kemungkinan lu bisa bekerja di sana itu lebih besar daripada di Indonesia. Nah, ini orang kayak ada penyakit TH ini kali ya, penyakit telinga gitu. Makanya dia ke dokter THT suruh dia pakai headset terus kayaknya. Kuncinya agar lebih mantap, startlah kerja di luar negeri dan kerjalah dari Indonesia.
agar lu bisa menikmati gaji Amerika dengan gaya hidup di Indonesia. Ya kayak gua. Gaya hidup, gitu ya. Dapat gaji di Amerika, menikmati gaya hidup di Indonesia. Oke, kita next lagi ya ke video. Gimana cara gue bisa jadi manajer di Amerika di umur 19 tahun sambil kuliah dan aktif organisasi? Tips pertama yang banyak dipakai pekerja Indonesia di Amerika adalah menggunakan nama kedua. Ini nggak banyak orang yang tahu. Faktanya pasti lebih sulit untuk gue diterima kerja jika gue pakai nama Indonesia seperti Joko Sutinyem atau Satria Baja Hitam. Bener, ada orang yang namanya Satria Baja Hitam. So, gue ganti nama gue dengan white people name. White people name, siap. Sandfeller. Looker Sandfeller, mirip seperti nama Rockefeller gitu ya. Sebuah nama yang dimiliki oleh keluarga elit global. Oke. Gitu. Dan bener aja, gue diterima di lamaran pertama gue pakai nama itu. Orang Amerika bukan rasis ya kalau sedikit picky dengan nama. Memang stigma masyarakat aja bahwasanya white people name lebih mudah lulus seleksi pertama karena mereka otomatis berpikir kalau lu tinggal di Amerika atau sekitar. Nanti kalau lu udah lulus seleksi, tinggal lu buktikan deh kemampuan lu dan komitmen lu dalam pekerjaan yang lu lamar. Gue rasa tips ini cukup penting agar setidaknya lu bisa lulus seleksi data terlebih dahulu. Tapi pastikan juga ya, lu punya skill mumpuni agar bisa lulus seleksi final. Thank you. Kocak banget nih. Ini permasalahan nama yang dia bilang ya. Bentar, bukannya kalau apply gitu di dokumennya harus menyertakan paspor. Itu kan ada nama asli. Lalu apakah interview Zoom apa enggak on cam gitu kan? Iya kan, bener lah. Karena kan dia bilang tadi nama itu harus white people name katanya, harus pakai nama palsu supaya apa ya, kayak first impressionnya tuh kayak wow ini orang kulit putih gitu. Aneh sih menurut gue. Bener kata orang ini, apa nggak ada Zoom on cam gitu kan? Kan pas dilihat ya muka lu kan muka orang Sumatera gitu. Masa iya gara-gara nama lu Looker tiba-tiba tuh bule percaya kalau lu juga bule? Enggak sih gitu. Terus sama ini nih, tuh dokumennya menyertakan password, bener. Karena setahu gue ya, yang namanya di dunia pekerjaan itu, jangankan di Amerika, kita di Indonesia aja ada yang namanya SKCK gitu gak sih? Kayak lu dicek background lu tuh siapa. Nah ada yang komen nih, sepengetahuan gue dan sepengalaman gue, nggak pakai real name juga nggak apa-apa, yang penting di dunia hayalan. Bangke banget. Dan jujur aja nih geng ya, permasalahan dia bilang untuk apply lamaran ke perusahaan Amerika bisa pakai nama samaran dan diusahakan harus se-white people mungkin. Ini bisa jadi sebuah fitnah gak sih untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat? Karena kesannya rasis banget gak sih? Yang mana yang gue tahu nih geng ya, perusahaan asal Amerika itu tidak melulu membicarakan soal ras. Lu lihat aja Google, orang-orang yang ada di puncaknya itu siapa? Emang kulit putih? Kagak, orang India sama orang Cina. Kebanyakan CEO perusahaan besar yang ada di Amerika tuh orang India. Ada nggak nama orang India pakai Rockefeller? Kagak. Namanya juga tetap Punjabi, begitu-begitu. Kagak ada. Mereka tetap menjaga yang namanya ya rootsnya dia, budayanya dia, terus marga-marga mereka yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan di luar itu ya tetap isi otaknya, skillnya gitu. Makanya di sini gue merasa kayak ini orang menyesatkan banget gitu. Masa lu pengen lamar kerja harus pakai nama samaran? Tapi walaupun begitu, memang di Amerika Serikat untuk beberapa pekerjaan masih ada yang rasis memang. Kita contohin aja kayak dunia entertainment, perfilman. Ya mungkin ini berhubungan dengan dia lah ya. Dunia pekerjaan dia yaitu produksi video. Di perfilman itu secara kasat mata kalau kalian perhatikan, itu memang masih rasis, yaitu kebanyakan orang kulit putih jadi hero, jadi pahlawan. Orang kulit hitam jadi penjahat biasanya. Dan orang Asia itu digambarkan sebagai orang pintar. Entah dia jadi ahli IT, entah dia jadi dokter atau bankir gitu. Nah itu biasanya orang Asia. Dan orang Arab selalu digambarkan sebagai orang kaya. Baik itu mafia, baik itu orang baik, tapi digambarkan orang kaya, sukses. Nah itu iye gitu, secara menjadi aktor gitu. Karena kalau aktor itu kan berhubungan dengan looks. Pertama kali orang melihat looks itu pasti akan langsung keluar stigmanya, stereotipnya. Wah orang kulit hitam nih kebanyakan gangster. Wah orang kulit putih nih pasti sudah digambarkan oleh mereka dari zaman dahulu tuh standarnya itu mereka berwibawa, cantik dan ganteng. Asia pinter-pinter. Bener nggak? Ya bener. Coba cek aja sendiri kalau nggak percaya. Tapi kalau di dalam dunia pekerjaan kayaknya nggak berlaku deh. Kalau pekerjaan yang kantor gitu, yang tetap akan dilihat adalah ya kinerja lu, otak lu, bukan nama lu. Nama lu Siskae juga nggak apa-apa, Siskae. Ahli di bidang apa ya masuk ke penilaian lagi nantinya gitu. Dan logik aja, bagaimana bisa seseorang menerima lu sebagai karyawannya, udah gitu manajer lagi. Yang mana tugas lu itu adalah memanage aset digital. Karena kan sesuai pekerjaannya nih, dia bekerja di videografi gitu. Memanage aset digital, kekayaan digital si perusahaan itu. Kontrol asetnya ada di elu. Terus dia percaya sama lu dengan identitas lo yang lu palsukan. Nama lu
itu lo buat-buat gitu, bukan nama asli. Masuk akal nggak? Kan nggak mungkin, men. Mungkin kalian bisa lihat di salah satu video penjelasan dari, ada nih lihat ya. Ini ada seorang perempuan namanya Ask Angel Today. Oke. Juga di Kanada. Nah. Aku bakal share beberapa statement dari dua creators ini yang menurut aku ada benernya juga, ada salahnya juga. Sebelumnya aku izin stitch untuk Kak Luker sama Kak Alvin juga, karena aku bakal ngutarain opini aku. Aku juga bakal bahas beberapa opini creators yang nge-stitch, dan bakal aku breakdown ke 5 poin. Pertama itu background check. Di sini aku agak janggal karena si Kak Luker menggunakan stage name atau nama lain, yaitu Luker St. Feller. I honestly don't know what his real name is. And kenapa aku nganggep ini janggal? Karena dulu pas aku apply di company di Kanada, mereka mengharuskan aku untuk upload official ID aku dari government. Dan karena dokumen ini bersifat sensitif, aku official juga harus ID inquire kayak kenapa paspor, dokumen KTP itu diperlukan. Nah, mereka itu menggunakan dokumen tersebut untuk running background check. So, apa sih background check? Background check itu di mana sebuah company melakukan background check data diri kamu. Apakah kamu punya pertama criminal history? Apakah kamu pernah masuk penjara atau kamu melakukan kesalahan lain dari POV hukum. Bisa juga mereka melakukan atau running background check di social media kamu. Apakah kamu nge-core sesuatu yang negatif, sesuatu yang seharusnya nggak disebutin di sosmed, itu bakal mereka ngelihat digital footprint kamu. Jadi buat kalian, please banget perhatiin digital footprint kalian juga. Si Kak Luker ini bilang kalau dia menggunakan stage name karena ini sesuatu yang common di entertainment industry. Jujurnya aku bukan kerja di entertainment industry, jadi aku nggak tahu lebih detail buat hal-hal kayak gitu. Tapi di US itu juga ada law yang mengharuskan adanya equal hiring. Nah, apa sih equal hiring? Equal hiring itu adalah law di mana sebuah company nggak boleh nge-discriminate atau merasiskan saat proses seleksi kandidat. Oke, jelas ya. Jelas banget kalau dia bilang dunia entertain tuh ya ngelihat fisik, ngelihat nama gitu. Iya bener, tapi untuk entertainment yang menjurus kepada si aktornya gitu, pemeran gitu. Tapi kalau nama aneh banget. Nah, terus nih geng ya, ada beberapa kalimat yang menurut gua ketika Luker ini bikin konten itu blunder dan berlebihan. Yang mana ini justru mengundang kesalahpahaman orang ketika mendengar videonya. Tapi kalau diteliti lagi sebenarnya dia nggak sepenuhnya salah. Ini salah satu contohnya nih kayak yang dia bilang ini nih. Gue adalah lulusan SMA yang bekerja di Amerika. Dan ini adalah beberapa alasan gue belum balik lagi ke Indonesia. Oke. Gue adalah lulusan SMA yang bekerja di Amerika. Dan ini beberapa alasan gue belum balik lagi ke Indonesia. Tapi dia tulis nih, company Indonesia di keterangan. Oke, keren sih. Maksud gue kalau secara trik marketingnya bagus gitu ya. Berarti memang dia punya ilmu di bagian bikin heboh, bikin viral. Kita dengar lagi ya. Pertama, karena kompensasi gaji di sini gede banget. 30-100 juta per bulan buat orang yang bekerja di sini. Dan alhamdulillah ya, gue dapat monthly kompensasinya besar banget untuk orang yang bekerja di sini. Salary di rate 50 juta per bulan saat ini. Bukan maksudnya sombong atau bagaimana, murni pengen share kepada kalian. Kalau misalnya kalian emang punya kualitas, nggak butuh waktu lama untuk kalian dinaikin jabatannya. Karena di sini nggak ada yang namanya orang dalam yang bisa nyogok biar dapat jabatan, itu nggak ada. Dan juga footage yang dia pilih tuh dia gabungin antara footage dia di Indonesia dan di luar negeri. Tapi footage luar negerinya itu bukan footage yang dia shoot sendiri ketika dia berada di Amerika, tapi melainkan dia yang ngegabungin footage orang lain lah. Dan colornya itu disama-samain biar vibe-nya mirip. Tapi nggak bisa bohong nih, kalian bisa lihat ya di gambarnya ini. Tuh, ada kabel listrik ngegelantung kayak di negara kita. Bahkan ada yang orang komen tuh, itu mah FKIP Unila bang katanya gitu ya. Karena memang looks-nya ya jelas banget terlihat. Kalian Gen Z yang mengutamakan work-life balance. By the way, buat kalian yang mau kerja ke luar negeri tapi nggak mau ribet-ribet, bisa nih mulai start kerja ke luar negeri dengan modal 7 jutaan. Dengan bantuan Work Abroad Academy by Ruang Guru. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, dari konten yang dia buat itu ternyata tujuannya adalah untuk mengambil brand endorse. Tapi jujur sebenarnya brandnya bagus karena ini kan berhubungan dengan edukasi dan menolong orang-orang yang ingin mendapatkan informasi agar bisa mencari lapangan pekerjaan baru di luar negeri. Itu salut. Tapi lagi-lagi nih, kalian harus ingat ya, kontennya tujuannya untuk brand. Nanti akan relate ke endingnya nanti. Nanti kita akan relate ke klarifikasi dia bersama si bosnya. Dan terakhir, di Amerika itu tidak terlalu mengedepankan gelar kalian.
Buktinya gue bisa jadi manajer di Amerika, padahal gue cuma lulusan SMA. Di sana itu mengedepankan experience atau pengalaman kerja kalian ya. Setuju dengan apa kata-kata dia, semuanya mengedepankan experience. Tapi jangan salah geng, gak cuma di Amerika kok. Kalau kita lihat bidang yang dipilih oleh si Looker ini, yaitu dia bekerja untuk sebuah perusahaan yang gak gede-gede banget. Ya bisa dibilang dia ini kerja untuk influencer. Ya ibaratnya sama kayak lu kalau mau ngelamar ke Raffi Ahmad, ke Atta Halilintar, atau Baim Wong, ya mirip-mirip kayak gini lah, gak jauh beda gitu. Ya yang diutamakan apa? Apakah lu harus S1? Apakah lu harus ada orang dalam? Ya enggak. Mereka orang akan melihat lu secara skill. Selama lu menguntungkan untuk para influencer itu, ya lu akan diterima, ya lu akan dipakai terus. Ya sama seperti ini, karena bosnya itu atau business ownernya itu terlibat langsung dan bisa ngelihat kinerja lu langsung. Ya pastinya dia akan melihat dari skill lu. Ya beda halnya kalau dia membandingkan dengan pekerjaan di dunia pemerintahan, jadi PNS, ya itu ya kita tahu sendirilah, itu ada KKN-KKN-nya lah. Ya, karena di sini nggak ada yang namanya orang dalam yang bisa nyogok biar dapat jabatan, itu nggak ada. Lalu ada satu video lagi yang membuat orang-orang banyak ngehujat dia, yaitu ketika dia mencoba untuk membuat konten seolah-olah dia baru diterima pekerjaan, dia lagi interview gitu ya. Ini kalian bisa lihat tuh. Ini paling banyak jadi memes nih. Ketika teman-teman gue mabuk-mabukan main cewek, gue tiba-tiba diterima jadi manajer di Amerika. Listen, exactly. Yoi. Satu hal nih yang bikin orang-orang ngakak itu adalah gara-gara di kacamatanya itu ada Microsoft Word blank gitu ya, Microsoft Word blank kosong, dan itu bukan video meeting, dan orang-orang ya nanya lu ngomong sama siapa. Nah tapi balik lagi men, ini kan cuma video reka adegan gitu ya, ya otomatis dia nggak mungkin lah lagi interview terus kepikiran buat ngedokumentasiin, jadi dia bikin reka adegannya. Cuman anehnya adalah dari pemilihan pakaian gitu ya, kayak interview mau di Wall Street gitu men, pakai dasi, jas segala macam. Padahal kalau lo lihat looks dari bosnya itu santai banget. Ya namanya influencer gitu ya. Nah itulah yang membuat banyak orang jadi kayak lo apaan sih lebay banget, dan setiap hari kenapa harus pakai headset gitu. Orang-orang pada komen kayak gitu. Komen orang-orang aneh-aneh banget nih. Gejala awalnya gimana mas? Sampai ngobrol sama Microsoft Word. Lucu banget man. Lucu banget main karir-kariran, ngomong sama siapa gitu. Ini yang paling banyak jadi memes gitu ya. Terus ada lagi satu video yang menurut gua agak sedikit berlebihan juga, yang mana ketika dia sudah mulai membicarakan culture shock gitu. Nah sekarang kita cek nih ya videonya. Culture shock gue bekerja sebagai manajer di Amerika sekalian study di umur 19 tahun. Pertama, gaji di Amerika itu gede banget ya, di antara 30 sampai 100 juta per bulan. Jauh lebih gede lah daripada di Indonesia. Dua, bos di US itu baik-baik semua weh. Ramah tamah, sopan santun, semua berpadu. Setiap hari ada aja pujiannya buat hasil kerja kita. Anak freelance harusnya bisa relate sih. Ketiga, di US sangat banyak lowongan kerja yang experience fokus. Jadi lu nggak perlu tamat kuliah, nggak perlu TOEFL, umur nggak harus di atas 40 tahun, asalkan lu memumpuni, tembak aja lamarannya. Lebih mudah daripada di Indo yang maksimal umur 23 tahun dan pengalaman kerja minimal 24 tahun. Waduh, orang-orangnya sopan guys. Gue belum pernah sekalipun dimarahin bos gue di Amerika. Mungkin faktor budayanya yang maju ya. Jadi bos itu tetap setara dengan bawahannya. Beda sama di Indo, kan karyawan berada di bawah kaki bos besar. Wah, on point. Kalau ada meeting pasti langsung lompat ke pemecahan masalah. Gak ada drama-drama, marah-marah dulu, boom, meeting selesai, masalah pun selesai. Kalau nggak perlu juga mereka nggak bakal held meeting. Keenam, lu bisa kerja di Indonesia dan tetap dapat gaji standar Amerika. Terus kalau kalian WFH model gini, jam kerjanya fleksibel. Jadi masih bisa menyempatkan kuliah dan ambil beberapa organisasi kampus kayak gua. Nah, jadi gimana? Apa kalian tertarik kerja di Amerika, guys? Lo membicarakan culture shock di dunia kerja, sementara lo kerja remote. Ya, apa sih yang bisa kita nilai dari meeting, dari Zoom meeting? Apakah kita bisa menilai orang-orang itu kebiasaan yang seperti apa, atau kesehariannya seperti apa? Kan enggak. Lo kan cuma ketemu di dalam layar gitu. Nah, tapi dia sudah membicarakan culture shock seakan-akan dia pernah hidup di sana. Dan itulah yang menjadikan dia ini diminta pertanggungjawabannya oleh banyak orang. Mana nih footage lu selama lu bekerja di sana? Hal yang gue pelajari semenjak bekerja di Amerika di umur 19 tahun. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Lookernya nggak salah, orang-orang juga nggak salah. Lookernya mungkin bermaksud untuk menjelaskan culture shock ketika bekerja dengan bule, tetapi salah bahasa alias berlebihan. Dan orang-orang itu misinformasi gara-gara keterangan dari si lookernya sendiri. Akhirnya meminta bukti. Ya, nggak ada yang salah kan? Nah, itu ya. Pertama, ngomongin culture shock yang tidak sesuai dengan porsinya, ya kan? Makanya orang-orang jadi mempertanyakan, lo ngomongin culture shock dalam perihal apa nih? Nah, terus
Terus juga ngebandingin bos-bos yang ada di luar negeri dengan yang ada di Indonesia. Menurut gue terlalu berlebihan. Tidak semua bos yang ada di Indonesia ini sekejam itu. Ya bos kayak gimana dulu. Lagian di Indonesia juga bosnya siapa sih? Kalau lo lihat perusahaan-perusahaan gede nih, kalau lo emang kerja sama perusahaan gede, bosnya juga orang luar gitu. Masa iya kalau lo membicarakan watak bos orang luar yang ada di luar negeri dengan bos yang ada di Indonesia, masa iya sebeda itu? Kan mereka sama-sama dari luar, ibaratnya kan gitu. Jadi menurut gua yang membuat hal ini agak sedikit kayak apaan sih gitu. Lo nggak perlu ngejelek-jelekin yang ada di negara lo sendiri gitu kan. Dan juga kalau lo bilang di sana tuh bosnya pada baik-baik, setara dengan karyawan, tidak berada di bawah kaki, ya lihat lagi lo bekerja di perusahaan apa. Ya balik lagi kan, dari tadi dia mengaku manajer di Amerika, tetapi posisinya adalah manajer production atau ya produksi video. Yang artinya nih kalau di Indonesia nih ya, itu biasanya disebut produser. Ya lo produser ya, tugas lo adalah memanage semua produksi video dari pra-produksi sampai post-produksi. Jadi di Indonesia juga ada yang pekerjaan seperti ini. Hanya saja nggak disebut sebagai manajer, karena tugas manajer kan nge-manage juga gitu ya. Nah makanya agak aneh gitu ketika dia membanding-bandingkan itu dan dia berkata kalau dia manajer di perusahaan Amerika. No man, lo nggak manajer di perusahaan Amerika, tapi lo manajer di project, ya kan? Ya project manager kali ya. Jadi lo tuh manajer untuk beberapa projectnya gitu. Kalau lo manajer di perusahaan itu artinya lo memanage perusahaan itu. Jadi makanya agak lebay, dan itulah yang membuat orang-orang jadi kayak apa sih? Nah jadi sejauh ini yang gue terangkan, gue yakin banget kalian udah dapet intinya. Intinya itu adalah sebenarnya Looker ini nggak bohong soal dia bekerja untuk luar negeri. Tapi ada sesuatu yang menurut gue berlebihan aja, hiperbola gitu. Dan itulah yang membuat dia akhirnya blunder di kasus ini. Tapi itu sebenarnya hak dia juga, bukan hak kita untuk memprotes itu. Tapi gue juga mewajarkan seorang Alvin yang dia juga bekerja di luar negeri untuk memberikan edukasi tersebut, untuk mengkritik Looker karena tujuannya agar tidak banyak orang yang salah informasi tentang hal ini. Nah ini ada satu video lagi yang membuktikan kalau Looker ini agak lebay dalam pemilihan kata-kata. Kita cek aja nih ya. Nih. Di luar negeri, karya gue selalu dipuji dan disembah-sembah. Begitu gue mulai balik ke Indonesia, justru karya gue malah dimaki-maki dan diludahi di negeri sendiri. Jelek, dilihat aja dari editannya. Enggak banget, tak. Di luar negeri, karya gue selalu dipuji dan disembah-sembah. Karya disembah-sembah tuh kayak gimana anjir? Anjir, disembah-sembah. Gue juga punya lah karya beberapa kayak lagu, juga konten yang view-nya banyak banget. Di sana orang muji-muji, wah bagus nih pemilihan katanya, wah suaranya enak nih. Gue nggak menganggap itu disembah, gila. Pemilihan katanya itu loh. Terus ketika gue balik ke negeri sendiri, gue diludahi. Lo balik ke negeri sendiri dari mana gitu? Lo masih di Lampung kan? Lo masih di kota lo nggak balik kemana-mana. Mungkin pemilihan katanya ya lebih baik kayak di luar negeri karya gue diapresiasi. Tapi ketika gue lihat di negeri sendiri, karya gue justru ya nggak apa-apa lah dibilang dimaki-maki atau ya direndahkan, tidak diapresiasi. Kan enak diludahi. Gue kembali ke Indonesia diludahi, lo balik dari mana? Hal yang gue pelajari semenjak bekerja di Amerika di umur 19 tahun. Orang di Amerika itu hampir nggak ada yang punya duit. Sampai hampir semua kantor itu harus ngegaji. Hal itulah yang membuat orang-orang jadi kepikiran kalau dia ini kemungkinan memiliki dua hal nih. Yang pertama, kayak orang terkena sindrom mitomania, alias orang yang terus melakukan kebohongan berkali-kali dan dia itu berfantasi dengan kebohongan itu. Nah itu anggapan dari netizen terhadap si Looker ini. Universitas Amerika. Padahal tujuan gue murni. Halo teman-teman tahu nggak sih ternyata di dunia psikologi ada masalah mental yang disebut mythomania atau penyakit dengan kecenderungan sering berbohong nih. Tapi tunggu, highlights dulu. Untuk berbohong biasa dengan mythomania itu beda banget. Kalau berbohong biasa itu motifnya untuk menutupi kesalahan kita supaya orang-orang itu nggak ngejudge kita. Tapi kalau mythomania ini, dia secara sadar, secara gamblang tahu bahwa dia sedang berbohong. Dan tujuan dia berbohong itu untuk menarik simpati orang lain, untuk dianggap atau dicap wow. Biasanya pengidap mythomania ini banyak menceritakan pengalaman orang lain menjadi pengalaman dirinya, seolah-olah apa yang dia ceritakan itu terjadi dalam dirinya atau pengalaman pribadinya langsung. Kemudian mereka juga senang berfantasi atau berbohong tentang hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi di dunia nyata. Terus anggapan kedua yaitu tadi, dia itu dianggap narsistik, hiperbola, dan terlalu membutuhkan validasi. Nah makanya orang-orang melihat ke arah sana. Tetapi beda dengan permasalahan dia dengan Alvin. Kalau Alvin tidak percaya tadinya dengan pengakuan si Looker ini kalau Looker bekerja untuk luar negeri. Oke, sekarang kita masuk ke dalam akhirnya
Looker ini fight back terhadap netizen dan juga Alvin yang tidak percaya dengan status dia sebagai pekerja yang ada di Amerika. Nah, ini kita lihat ya. Gue sih salut sama si Looker ini. Keren sih. Akhirnya dia bisa fight back, bisa membuktikan ke orang-orang kalau dia benar-benar bekerja di luar negeri bersama seorang influencer. Tapi di sini gue kasih lihat dulu ke kalian ya. Ini ada sebuah video yang mana si Looker ini sekaligus menjelaskan job desk dia di perusahaan tersebut dan juga terselip adanya klarifikasi kalau dia benar-benar bagian dari perusahaan itu. Hari ini gue bangun jam 8 dan langsung masuk meeting. Hey, Luker, what's up? Chris Claflin, founder kantor gue dan juga konten kreator terkenal di Amerika. Luker, just really quick right now. So for this year, Untuk meeting kecil hari ini, kami membahas kritik dan saran untuk bagian editing agar video para klien bisa... Oke, wait ya, gue pause sedikit ya. Lo lihat kan, penampilan bosnya santai aja gitu. Dan ya bosnya di dalam home studio kayak gini aja gitu. Tapi lo lihat Looker, tuh. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dia beranggapan kayak dia kan karyawan, ya kan dia bawahan, jadi dia harus rapi segala macam dan pakai jas segala tadi ya. Tapi kan balik lagi ke kata-kata dia. Dia bilang kalau bos di sana itu tidak ya menganggap bawahan itu di bawah kakinya sama rata. Lalu kenapa lo nggak bisa sama aja gitu kayak pakaian yang dipakai sama bos lo biar homey gitu? Tapi nggak apa-apa lah, itu hak dia ya untuk memilih tuh. it's gonna be a lot. So I just really wanted to talk today. Wah, ada video yang harus dikerjakan. Langsung gue kontak tim dari tempat kerja gue, Claflin Media, untuk preparasi dan mengatur workflow sesuai arahan para klien. Setiap hari gini pekerjaan gue, sekalian monitor pekerjaan tim secara online, komunikasi sebaik mungkin, agar hasil dari departemen yang gue manage bisa menghasilkan output yang maksimal untuk perusahaan. Gue dan tim juga handle video styling, agar output bisa memenuhi keinginan dan branding yang diminta. Kami bekerja secara erat. Ketika saya handle tim video editing secara full time setiap harinya, melalui kritik, saran, dan strategi terbaik yang disampaikan oleh Chris. Tanpa adanya kerjasama yang baik dari semua orang di sini, kami semua tidak bisa memberikan output yang baik setiap bulannya. Dari situ kalian udah bisa dengar ya. Mungkin nih teman-teman yang bekerja di dunia entertainment, terlebih yang di balik layar, broadcasting, pasti paham. Pekerjaan begini itu biasanya tugas dari produser kalau nggak director, ya kan? Tapi bahasanya ketika dia bekerja di agensi ini, dia disebut manajer, tapi departemen video. Tugasnya ya bener, memanage video. Video editan sudah dikirim tim, saatnya di-review. Dan tunggu apakah perlu direvisi atau tidak. Yap, videonya bagus. Berarti kerjaan selesai dan saatnya kembali tidur. Goodbye. Oke. Dapat ya. Dan di sini dia sekaligus membuktikan kalau dia adalah benar bagian dari timnya Christopher Claflin ya. Kalau nggak salah ya, Christopher Claflin. Bentar, gue baca lagi nih. Gue takut salah. Christopher Claflin. Oh ya, sedikit gue jelaskan. Setelah hal ini viral, tiba-tiba bosnya dia langsung follow dia. Gue bisa mastiin itu bosnya baru follow dia setelah ini viral. Oke? Terus Christopher Claflin itu akhirnya sudah bikin sebuah video yang menyatakan kalau si Looker ini adalah benar manajer, ya salah satu manajer di salah satu departemen di ininya dia, perusahaannya dia. Tapi lihat nih. I started receiving thousands of strange messages from strangers who I thought were gara-gara dia diserang oleh But as I banyak looked through the netizen. messages, they were all the same. Hundreds upon hundreds of messages asking about a person named Looker Fellows. Does he work for you? I'm very concerned about your business. I need verification. Kita lihat di bagian dia ngobrol. Oh, kok gini deh, biar gua nanti nggak kesannya ngeklaim pemahaman ini ya. Jadi ada salah satu yang punya pemikiran mirip juga ya, sama kayak pas gue denger, kok dia ngomong gini nih. Nih salah satunya nih, abang ini nih, yang namanya Jean Victor Lokal. Kalian bisa baca ya dari artinya. Ya gue paham, gue juga kena gitu ya. Oke, cuman mau klarifikasi kata dia. Lo cuma bikin konten kan? Katanya bosnya. Buat kerja remote gitu. Dan naikin jual gitu tuh. Yes. Absolutely. Lo bisa lihat sendiri kan. Jadi di situ si bosnya ini mencoba untuk menekankan atau memastikan kepada Looker, lo ini cuman bikin konten edukasi kan, gak bermaksud ada hal lain, gak bermaksud untuk jualan seminar atau kursus gitu kan, kata si bosnya. Terus si Looker menjawab, yes, absolutely. Yang maksudnya, iya, gue cuma bikin konten, gue gak jualan apa-apa. Dan itu adalah sebuah bentuk kebohongan. Percaya atau enggak, ya itu balik ke kalian lagi. Nih. Nah, jadi bisa kalian ambil kesimpulan ya bahwa ini dengar penjelasan si dia ya. Yang terbaik lu ini ya kan, engagement yang lu dapat sejauh selama ini untuk kursus supaya dapat duit. Ya kali anjir course nggak dapat duit, cok. Ya kan dia kan seminar kayak gitu gue dengar kan. Ya, kayak bakat lo sama bos lo aja bohong gitu loh. Apalagi netizen yang. Jadi di sini ada beberapa poin ya soal kebohongan dan pemilihan kalimat yang lebay gitu. Nah, tetapi ya balik lagi, mungkin dia punya tujuan sendiri kali ya untuk hal itu gitu. Kita nggak tahu ya, mungkin dia ya pengen menaikkan engagement dan ya itu tadi kecurigaan orang-orang ya di bagian mungkin dia mau jual
seminar lagi karena pernah dia menjual seminar, menjual kelas, jadi dan dikatakan dia jadi bintang tamu. Kalian bisa lihat, cek sendiri gitu pembuktiannya. Lalu balik lagi nih tentang penjelasan Looker yang mengatakan dia adalah manajer di perusahaan tersebut. Makna manajer itu terlalu luas dan bahkan kalau kalian lihat nih ya, jadi si bosnya ini sebenarnya punya 2 website. Kita cek yang website tempat Looker bekerja ya, Cleflin Media. Tuh. Di sini akan ada ini editing service nih. Kita lihat editing service-nya. Tuh, ini service yang mereka tawarkan, ya kan? Tuh, ada tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Ada paket-paket editingnya. Jadi ini kayak lo ya pakai jasa mereka. Dan ternyata Looker ini adalah salah satu anggota dari ya tim-tim paket ini. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ini kayak freelance sebenarnya. Ada project masuk, ya kan, kerjakan gitu. Nggak ada project ya stop gitu. Nah terus our team. Cek ya. Tuh, lo lihat nih, Christopher Cleflin, founder plus owner, ya kan? Nggak ditulis di sini kalau dia content creator kayak ini tadi, nggak gitu. Itu. Ini dari tahun 2017, jelas banget. Tuh. Oke ya. Nah, ini manager, operation manager, jelas ada di sini, Jen Garcia. Lalu mana Looker? Gak ada. Berarti secara badan si perusahaannya, Looker tidak masuk ke dalam manajer perusahaan, tetapi dia hanya memanage project. Balik lagi yang gue bilang tadi, dia ini posisinya kayak produser atau director. Director alias yang mengarahkan sutradaranya gitu. Dan kalau kita lihat ya, nih kalau lo sebenarnya nih jasanya tuh kayak gini nih. Kalau jasa di Cleflin Media ini, kita klik work with us. Tuh, di sini kalian tuh bakal tuh ditawarin tuh mau handle, lo minta mau di handle apa, Instagram, TikTok atau apa, mana nama lo. Di sini semua lo tulis keluh kesah lo dan nanti mereka akan menawarkan jasanya, ada harganya. Mereka akan membuat hal itu. Nah, jadi di sini jelas ya, pemilihan kata manajer perusahaan itu terlalu lebay. Dan kita bisa cek sendiri kalau perusahaan ini itu adalah perusahaan yang berbasis web. Kalian juga bisa lihat dari video ketika Looker meeting dengan si bosnya. Si bosnya pakai kaosan, terus itu terlihat seperti home studio biasa. Jadi bisa dikatakan, ya perusahaan ini bukan perusahaan yang besar dan Looker ini bekerja untuk si influencer. Dan kalau kalian mau cek lagi, coba kalian search kantornya Cleflin Media. Gue nggak nemu lokasinya, jalan apa, gedungnya di mana, itu nggak ada. Apa mungkin guanya yang kurang jauh dalam mencari hal itu? Mungkin kalian bisa bantu gue di kolom komentar, nanti ya kita diskusi aja, tidak bermaksud untuk menjatuhkan gitu. Nah jadi menurut gue nih ya, kalau kita lihat si Christopher ini, itu kayak dibandingin sama influencer di Indonesia juga dia nggak ada apa-apanya kayaknya ya. Kita bandingin sama Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Baim Wong nih, kalau kita sejajarin, ini Christopher nggak wah-wah banget, nggak yang seperti kita bayangkan yang ditunjukkan oleh Looker. Ya pertama, kantornya nggak ada tuh, cuman kayak studio rumahan. Yang kedua, secara followers, subscriber juga nggak setinggi yang gue ucapkan tadi. Hanya saja spesialnya dia adalah dia warga Amerika dan dia bule. Udah, sesimpel itu. Kalau lo lihat kayak Atta Halilintar, Baim Wong, sama Raffi Ahmad, mereka punya tower, bahkan mereka punya gedung kantor bahkan gitu. Ya berarti kalau kita balik nih ya, kalau kita balikin ya, misalkan ada satu orang bule dari Amerika Serikat bekerja untuk Raffi Ahmad, lalu digaji dengan angka yang tinggi, ya yang sesuai dengan angka gaji yang ada di Amerika gitu ya, itu masih lebih kerenan tuh orang dibandingin Looker. Karena kenapa? Basis dari perusahaan tempat dia bekerja itu jelas, nggak cuma web. Raffi Ahmad sudah bangun sebuah tower yang namanya Rans Tower, sudah bangun kantor yang benar-benar besar, artinya kelasnya lebih tinggi gitu. Nah jadi balik lagi, kalau yang diceritakan oleh Looker seolah-olah itu wah banget, Indonesia nggak ada apa-apanya, bos Indonesia nggak ada apa-apanya, ya pada kenyataannya bosnya sendiri dibandingkan bos-bos yang ada di Indonesia, kalau kita nilai secara sama-sama influencer, ya bosnya nggak ada apa-apanya men, ya nggak sih? Nah makanya kemarin banyak orang yang mempertanyakan, lu ngomong soal lu manajer di Amerika, terus kembali ke Indonesia, terus ngomongin culture shock, orang-orang ya nggak salah meminta mana footage lu selama di Amerika, karena dari beberapa orang pintar, orang-orang yang berkompeten dalam bidang ini mengomentari tentang si Looker ini, banyak yang mengatakan kalau mereka walaupun kerja remote, setidaknya sebulan 2 bulan sekali mereka kunjungan ke kantor tempat mereka bekerja atau company mereka bekerja. Nah sekarang jadi pertanyaannya ya, si Looker mau kemana? Mau ke rumahnya Christopher? Mau ke kamarnya Christopher? Kunjungan kerja apa gitu? Orang kantornya aja kita nggak tahu di mana. Adanya web, berbasis web. Atau mungkin gue keliru dalam hal ini, kalian boleh komen di bawah dan ya kasih tahu gue. Kalau memang gue salah dalam menginformasikan soal kantornya ini, gue mohon maaf banget. Karena gue udah coba cari tapi nggak dapet. Lalu berbicara soal gaji 50 juta di Amerika itu hitungannya kecil geng. Karena kalian bisa cek sendiri komen-komen
komen orang-orang gitu ya. Dikatakan 50 juta itu ya setara dengan berapa ya? Kurang lebih itu dianggap nggak terlalu besar dan itu dianggap normal untuk bekerja di Amerika. Tapi yang gue salut di sini adalah Looker memberikan kalian pemahaman bahwa kerja remote itu menguntungkan. Dia hidup di Lampung, dia hidup di Indonesia, tetapi dia menerima gaji setara taraf di Amerika. Yang mana itu besar banget. Lifestyle lo di Indonesia dengan gaji atau pendapatan segitu ya gede. Nah itu salut buat Looker karena dia memberikan pemahaman yang keren. Lalu siapakah bosnya Looker ini? Christopher Cleflin. Nah jadi dari pencarian gue soal kredibilitas dari Christopher ini ya dari berbagai sumber, ternyata dia ini sekarang selain influencer dia juga memiliki kelas untuk membuat sebuah konten yang viral dengan biaya sebesar $145. Ini kita cek nih ya dari akunnya langsung. Nah, ini kalian harus membedakan nih. Ini adalah web penawaran kerjasama dari Christopher-nya langsung. Kalau ini Cleflin Media, penyedia yang lebih luas lagi yang bekerja sama dengan orang-orang di luar sana, salah satunya Looker gitu ya. Nah di sini jelas banget tuh ya, dia ini adalah ahli dalam sosial media strategis gitu. Tuh dia bilang nih, viral and trending social media posts are not accident, alias bukan karena kebetulan gitu. Semuanya tuh sudah diatur, semuanya bisa di setting. Nah, keviralan itu bisa disetting, tapi tidak dengan viralnya Mas Looker kali ya. Mas Looker nggak disetting mungkin gue nggak tahu juga. Tapi di sini kalian bisa baca sendiri. Nah, dia itu punya viral konten formula dengan harga $145. Oke. Nah, lalu kelas ini terbuka untuk umum dan bahkan bisa diakses oleh seluruh dunia. Makanya timbul pertanyaan nih, kok tiba-tiba Christopher ya kan yang memperkerjakan Looker yang tadinya belum memfollow Looker, kok tiba-tiba sudah follow Looker gitu di saat Looker ini viral. Apakah ini ada unsur-unsur tertentu di belakang itu? Ya gue nggak tahu. Ya kemungkinannya ada dua sih. Kemungkinannya ada dua, yaitu ya mungkin dia aji mumpung karena Looker ini lagi viral dan kebetulan Looker ini karyawan dia, langsung dia bikin klarifikasi video itu untuk semakin memperluas promosinya. Atau kemungkinan kedua adalah Looker ini klien. Kenapa gue bilang klien? Karena banyak banget kemungkinannya. Yang pertama, Looker ini kan dulunya adalah YouTuber, namanya adalah Raffi Lee. Kalian bisa cek sendiri. Kabarnya setelah lama ber-YouTube tidak menemukan hasil, akhirnya banting setir, ya kan? Nah, yang kedua, dia ini public speakingnya oke banget. Ya otomatis kalau untuk jualan kelas bisa laku. Nah, bisa jadi ini adalah salah satu cara agar dia bisa memperbesar engagementnya dan memakai jasa dari si Christopher ini. Bisa jadi, tapi gue nggak tahu juga gitu ya. Ini bukan klaim, ini hanya tebak-tebakan gue doang gitu. Jadi ini bukan klaim, ini bukan menuduh gitu ya. Lalu kemudian gue mencoba cari tahu ini video apa aja atau konten-konten apa aja yang pernah dibuat oleh Cleflin ini. Dan ternyata gue menemukan beberapa video YouTube short yang membahas tentang sebenarnya Christopher Cleflin ini itu pernah membuat video yang berisikan informasi yang salah, atau bisa dikatakan dia pernah membuat video yang isinya blunder. Video-video tersebut sudah diposting sekitar 4 bulan yang lalu sebelum topik ini viral di TikTok, sehingga memang sudah ada yang notice mengenai keblunderan si Cleflin ini. Yang mungkin video blunder tersebut merupakan salah satu cara Cleflin dalam menerapkan cara pembuatan video viralnya. Jadi biar heboh. Nah, ini ada beberapa nih. Kalian bisa cek sendiri ya. Nih, ini udah gue tampilin di layar. Nah, nanti kalian cek sendiri, dengar sendiri klarifikasi tersebut. Nah, oke geng, itulah dia penjelasan tentang drama yang muncul di awal 2024 ini mengenai Looker Failer. Anjay, namanya seimbang sih sama orangnya. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, Looker ini tidak berbohong tentang pekerjaannya, hanya saja dia lebay dan berlebihan, dan penjelasannya tidak terlalu detail mengenai statusnya sebagai manajer. Nah, yang kedua, kita nggak tahu Looker ini benar-benar bekerja untuk Christopher Cleflin ini atau enggak, karena setelah dicek backgroundnya Christopher ini, ternyata dia itu adalah orang yang expert atau orang yang ahli di bidang memviralkan konten, dan bahkan itu adalah jasa yang dia tawarkan. Nah, makanya timbul pertanyaan, apakah Looker ini memang karyawannya atau justru kliennya gitu yang memakai jasanya si Cleflin? Soalnya banyak banget keblunderan yang dijelaskan oleh Looker di video-videonya. Nah, lalu yang ketiga, kita tidak bisa mengambil kesimpulan apapun karena
satu-satunya cara agar bisa meluruskan hal ini adalah itu si Alvin sama si Looker ketemu di dalam sebuah podcast atau media. Disitulah nanti akan terlihat dari pembuktian-pembuktian langsung tanpa adanya editing, tanpa menunggu klarifikasi yang lama, diedit dulu, dibikin sinematik dulu baru diupload, ya kan? Kalau langsung gitu kan enak tuh. Mana buktinya lo kerja? Ini. Mana bukti gaji lo? Ini kan enak tuh. Nah, itu baru bisa kita ambil kesimpulan. Lalu kesimpulan yang terakhir dari gua adalah Lookerfeller sebenarnya keren. Keren dalam public speaking, keren dalam memotivasi, dan keren juga kalau memang dia benar-benar mendapatkan gaji sebesar itu di umur 19 tahun dan bekerja untuk perusahaan luar. Terlepas dari kalimat-kalimat dia yang lebay dan berlebihan. Karena mau bagaimanapun juga, kalau ini semua benar, kalau Looker benar-benar mendapatkan gaji sebesar itu, maka anak-anak Indonesia yang lain tidak ada salahnya mengikuti jejak Looker untuk bisa sesukses dia juga, gitu ya. Jadi, di dalam video ini, gua tidak mau ada unsur membenci, tidak mau ada unsur yang menjatuhkan tapi tanpa dasar. Jadi di sini gua hanya mengupas berdasarkan fakta yang ada. Gimana menurut kalian, geng? Silahkan tinggalkan komentar di bawah menurut opini kalian masing-masing.